Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Bahrain takut main di GBK. Ini adalah hal paling konyol yang pernah abang dengar. Federasi Sepak Bola Bahrain meminta agar laga kedua Indonesia versus Bahrain untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Ini berita Bahrain takut main di Indonesia sudah kemana-mana nih, sampai di Malaysia sudah ini. tahun depan dipindahkan ke tempat neutral atau dimainkan di luar Indonesia demi alasan keamanan. Permintaan tersebut menyusul serangan online yang diterima timnas Bahrain dari netizen Indonesia usai insiden kecurangan wasit pada pertemuan pertama mereka. Sejujurnya bukan hanya supporter Garuda saja yang marah kepada timnas Bahrain. Kami yang neutral juga kesal dengan perilaku mereka. Dari para pemain Bahrain yang suka berguling-guling di padang dan mendapat bantuan dari wasit, kepada penggemar Bahrain melakukan tindakan yang tidak layak dengan mengejek dan menghina lagu kebangsaan Jepang serta menyoroti pemain dengan laser. Dan kemarin seorang influencer terkenal Bahrain mengejek Indonesia dengan mengolok-olok lagu kebangsaan Indonesia saat kalah dari China. Bagi abang, laga kedua Indonesia versus Bahrain harusnya berlangsung adil dan tetap dimainkan di harus GBK. begitu. Jangan jadi AFC Mafia. Biarkan Bahrain dibantai cukup banyak di padang atas tindakan mereka sebelumnya. Apakah kalian setuju dengan abang? Komen di sini. Semakin mereka mengada-ada, semakin Bahrain ini membuat situasi tidak terkendali, maka kita semakin yakin bahwa memang AFC ini mafia gitu. Kenapa kita sampai yakin AFC itu mafia? Lah yang pemimpinnya saja orang Bahrain. Kalau sampai ini dikabulkan, saya pikir di sini ada standar ganda. Kenapa saya bilang ada standar ganda? Karena beberapa tahun yang lalu itu ada klub India yang tidak mau datang ke Iran maksudnya. Tidak mau datang ke Iran, itu dia dianggap kalah WO teman-teman. Nah, apakah kalau misalkan ini nanti di laga antara Bahrain dan Indonesia tetap digelar di GBK dan Bahrain tidak datang, apakah itu akan dianggap WO atau seperti apa? Nah, di sini kita akan lihat nanti keputusannya FIFA atau keputusannya AFC seperti apa. Jangan sampai mereka punya standar ganda untuk negara mereka sendiri, koloni-koloni Arab itu teman-teman. Karena mereka ini satu rumpun. Jadi jangan sampai mereka kong kali kong untuk mengubah venue atau jadwal pertandingan yang seharusnya ada di Indonesia, tetapi mereka mau untuk di tempat netral. Jangan sampai PSSI ikut dengan kemauan mereka. Jangan sampai teman-teman. Bahrain menolak main di GBK. Ini bener-bener konyol dan lawak menurut gua. Bahrain, lu ngerti kagak konsep home away? Kemarin kan udah main di kandang lu. Ya sekarang main di kandang kita lah, Indonesia. Ya pengecut memang Bahrain itu. Pengecut. Tidak pemainnya, tidak federasinya. Pengecut mereka semua itu. Indonesia. Lu kalau kagak mau datang ke Indonesia ya udah, lu nyerah aja. Jadi timnas kita menang WO, menang tanpa harus bertanding dengan kalian, dapat 3 poin secara cuma-cuma. Ya udah, itu memang udah rulesnya. Ngapa lu jadi minta Indonesia sama Bahrain nanti mainnya di luar negeri? Lu siapa bro? Enak bener lu dengan alasan keselamatan. Astagfirullah. Gue kasih tahu, timnas kita, masyarakat kita nggak akan ngapa-ngapain kalian, nggak akan. Justru di sini di Indonesia akan menunjukkan ke kalian gimana caranya menyambut kalian dengan baik walaupun kalian sudah zolim. Gimana caranya bisa menang 3 poin dengan halal walaupun kalian mendapatkannya dengan haram. Dan kalian gak usah takut, di GBK rumputnya kayaknya udah bagus. Cocok banget buat kalian nanti kalau mau guling-guling FC. Cocok juga buat pemain kalian kalau mau tiduran lama-lama. Jadi gak usah khawatir bro. Empuk itu seperti kasur. Banget buat PSSI dan jajarannya, jangan sampai Indonesia main di luar negeri ya lawan Bahrain. Kita harus benar-benar main tetap di Indonesia, ya, mau di GBK kayak mau di stadion yang mana kayak, yang penting tetap di Indonesia agar semuanya terjadi dengan sportif ya guys ya, karena 3 poin ini benar-benar sangat penting. Gimana nih menurut kalian? Ya, saya pikir sih nanti misalkan ini terjadi ya, karena ini resmi mereka mengajukan keberatan untuk bermain di Indonesia dengan alasan keamanan gitu ya teman-teman. Nah di sini kalau misalkan ini dikabulkan sama AFC, saya pikir ya ini salah satu bentuk kemunduran dari sepak bola Asia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
semoga PSSI tidak mau mengikuti kemauan dari Bahrain ini, karena mereka ini pengecut, tidak pemain-pemainnya, tidak federasinya, mereka itu mau enaknya saja begitu. Ketika mereka harus datang ke Indonesia dan mereka wajib datang ke Indonesia, mereka tidak mau datang dengan alasan yang mengada-ada menurut saya. Iya kan? Mengada-ada. Masa kau diserang di media sosial, lalu kau takut dengan masyarakat yang sesungguhnya yang ada di Indonesia. Kau takut tidak mau bermain di kandangnya timnas Indonesia. Itu kan pengecut, dia punya nama. Jadi Bahrain datanglah ke Indonesia. Saya pikir masyarakat Indonesia ini masyarakat yang ramah-ramah, cinta damai. Belum pernah saya dengar ada timnas sepak bola yang dibuat usil di sini. Belum pernah ada. Walaupun mereka buat serusak apapun timnas Indonesia di luar, saya pikir belum pernah ada tuh timnas sepak bola yang datang ke Indonesia kemudian di sini dia diganggu habis-habisan. Belum pernah ada. Jadi jangan takut lah. Tapi sepertinya kalau misalkan berita mereka mengajukan protes ke AFC untuk pindah tempat bertanding itu ya dikabulkan, ya kembali lagi bahwa ini sebenarnya kemunduran teman-teman. Dan secara materi saya pikir mereka akan dikabulkan sih, karena ya presidennya itu orang Bahrain teman-teman. Jadi saya pikir ya bisa saja dikabulkan, ya 50-50 teman-teman, bukan 50-50 lagi, mungkin 70%-nya dikabulkan sama mereka itu. Ya karena kita tahu mereka ini satu rumpun, sekutu mereka, jadi pasti akan dikabulkan tuh permintaannya Bahrain itu. Kampret memang. Oh, cemen lu. Masa gara-gara serangan digital ke wasit sama asosiasi sepak bola mereka, Bahrain minta laga tandang timnas kita nggak main di Indonesia. Pada nggak paham aturan FIFA atau gimana sih? Baca dong makanya aturan penempatan tempat kandang di aturan FIFA tuh soal preliminary round Piala Dunia. Cek dong artikel 22 di situ. Jadi menurut aturan itu laga kandang bisa pindah ke tempat netral kalau rencana keamanan yang dibuat panitia lokal tidak memenuhi syarat struktural. Tapi di Indonesia ini saya pikir keamanannya tidak kurang. Apakah Indonesia tidak ada polisi dan tentara? Ada, canggih, lengkap. Jadi jangan takut Bahrain, jangan jadi pecundang lah. Mau main di kandang sendiri, tapi ketika untuk bertandang ke kandang lawan tidak mau tuh. Kocak juga sih Bahrain ini. Banyak orang mengatakan kekalahan timnas Indonesia murni kesalahan STY. Kita lihat saat melawan Bahrain, STY memainkan Jordi Amat di babak pertama dan mencadangkan Rizky Ridho yang sebelumnya bermain bagus. Dan hasilnya, permainan timnas Indonesia sangat tidak jelas. Pada babak kedua, STY mengganti Jordi Amat dengan Rizky Ridho dan hasilnya, permainan timnas Indonesia lebih baik dari babak pertama. Pada pertandingan melawan Cina, STY memainkan Asnawi, Shane Patinama, dan Witan, mencadangkan Tom Haye, Rizky Ridho dan Sandi yang sebelumnya bermain bagus. Pada babak pertama, timnas Indonesia kebobolan 2 gol dan permainan Indonesia terkesan biasa saja. Pada babak kedua, Tom Haye dan Rizky Ridho masuk dan permainan Indonesia jauh lebih baik dari babak pertama. Apakah menurut kalian ini adalah kesalahan dari STY? Banyak sih yang bilang kesalahan STY, ada juga yang bilang kesalahan pemain, tidak ada chemistry antar pemain, ya kan. Tapi kembali lagi, saya pikir ini kesalahan tim, satu tim, bukan hanya 1-2 orang atau segelintir orang saja. Tetapi ketika kalah, jangan satu orang yang jadi kambing hitam, ya semua disalahkan. Ini satu tim mereka bermain karena bukan satu orang saja. Saya pikir begitu, untuk fair, untuk netral. Jangan sampai kita menyerang satu orang saja, mau dia pelatih, mau dia pemain, jangan. Ketika kalah, ya salahkan semuanya. Kenapa tidak menang, iya kan? Salahkan semuanya. Jangan salahkan satu orang. Jangan kambing hitamkan satu orang untuk mencari pembenaran dari kita sendiri. Jangan seperti itu. Ayo kita dukung mereka. Semoga mereka bisa berbenah dari kekalahan kemarin di Cina, dan pertandingan selanjutnya mereka bisa menampilkan yang terbaik. Kembali ke track positifnya. Seperti itu yang kita harapkan. Jangan kita salahkan satu orang gara-gara kekalahan di Cina kemarin. Oke, mungkin dia punya beberapa alasan yang ya kita tidak bisa terima. Tetapi itulah, dia yang mengerti soal komposisi pemainnya seperti apa. Kita serahkan saja sepenuhnya kepada Coach STY. Dan buat kalian yang minta dipecat, ya sekali lagi minta maaf. STY jangan dipecat dulu. STY jangan digantikan dulu. Karena fondasi ini baru mau dibangun. Jangan sampai dirubah, dirontokkan lagi hanya gara-gara satu kali kekalahan dari Cina. Jangan sampai seperti itu. Ini mau naik kuda atau apa ini? Ini kocak sih, ini scene paling kocak. Tapi ada saja netizen dapat video-video seperti ini yang luput dari siaran live itu. Itu unik juga ini. Lihat, dan Asnawi sampai tabrak si Mesilgers ini. Mesilgers jatuh terus ini. Kocak juga sih. Ya kocak, makanya saya tertawa. Lagi dan lagi,
Bahrain menjadi target serangan siber besar-besaran. Kali ini bukan hanya netizen Indonesia yang bergerak, tapi juga hacker terkenal, yaitu Bjorka. Pada pukul 12 siang tadi, Bjorka berhasil meretas akun Timnas Bahrain dan mengganti foto profil akun resmi Bahrain dengan foto Bjorka. Kemarin, petinggi Bahrain sudah memperingatkan untuk waspada terhadap serangan siber di media sosial. Namun sayangnya, Bjorka berhasil mengambil alih akun Instagram resmi Bahrain. Iya. Lagi dan lagi. Coba kita lihat komen dulu. Sampai itu Bjorka yang lain. Barusan gue cek akun Bahrain masih logo resmi mereka. Bjorka itu orang Sumatera. Iya, klaim sudah. Ini kita tidak tahu dia Bjorka itu siapa gitu. Tapi kembali lagi bahwa masyarakat itu masih jengkel dengan kelakuannya Bahrain waktu Indonesia pergi ke sana gitu. Indonesia dicurangi habis-habisan, makanya itu yang menimbulkan masyarakat itu jengkel dan serang habis-habisan media sosialnya mereka itu. Sebenarnya mereka tahu diri juga dan minta maaf itu. Kalau mereka tidak minta maaf dan memancing terus kemarahannya masyarakat Indonesia, pasti mereka akan diserang terus-menerus. Kalau mereka berani gentle minta maaf, saya pikir tidak akan diserang terus-menerus mereka itu dari masyarakat Indonesia. Iya kan? Bahrain takut main di Jakarta. Ya, timnas Bahrain meminta AFC untuk memindahkan leg kedua Indonesia lawan Bahrain itu ke negara lain. Alasan mereka alasan keamanan. Ya, sebelumnya ya media sosial Bahrain dan juga web Bahrain itu banyak yang diserang cyber ya. Ya, kalau kita lihat Google Map Bahrain itu juga bahkan dirusuhi. Media sosialnya itu dikomen semuanya sama supporter Indonesia. Jadi gara-gara itu Bahrain ketakutan dan minta ke KFC untuk dipindahkan laga kedua ya dari Jakarta ke negara lain. Ya, enak saja dia. Bahas ini ya. Gimana kira-kira Bang? Oke, aku bahas ya. Menurut pendapatku kalian nggak usah khawatir ya. Karena syarat laga itu dipindahkan ke tempat lain, ke tempat netral, itu harus betul-betul serius. Aku kasih contoh salah satu negara yang main di round 3 kali ini, Palestina. Ya, Palestina itu tidak bisa main di kandangnya sendiri. Kenapa? Karena alasan keamanan. Iya, betul. Kalian tahu kan Palestina sedang digempur sama Israel ya. Jadi itu memang alasan keamanan dan tidak bisa main di sana ya. Secara keamanan memang betul-betul tidak bisa. Ada perang sekarang di Palestina. Makanya AFC memindahkan ya kandang Palestina itu ke tempat netral dan Palestina memilih Malaysia. Selain Palestina ada Korea Utara ya. Nah, Korea Utara itu ya berkandang di round 3 ini di Kamboja. Kenapa Korea Utara dipindah ke tempat netral? Ya, waktu di round 2 ya, itu petinggi Korea Utara itu nggak mengizinkan laga Jepang lawan Korea Utara di Pyongyang karena ada penyakit ganas. Jadi nggak mungkin dong ya, karena sedang ada wabah penyakit pertandingan itu dilanjutkan. Jadi balik lagi ke Indonesia Kak. Di Indonesia adakah kerusuhan? Adakah perang? Kan enggak. Di Indonesia lagi ada penyakit enggak? Ya, lagi ada wabah kan? Enggak kan? Nah, jadi Bahrain tidak punya dasar untuk minta laga dipindahkan ya. Jadi kalian tenang saja. Karena Presiden AFC orang Bahrain ya, dia juga ya mempertaruhkan kredibilitasnya ya. Kalau karena hal remeh-temeh dia pindahkan ini ya, dia bakalan digugat sama seluruh dunia. Tenang. Ya, semoga saja tidak seperti itu ya. Kita harapnya ya tetap mereka datang ke Indonesia dan bermain di sini. Dan kita akan balas kecurangan mereka itu di Indonesia. Bukan berarti balas dalam hal negatif ya teman-teman, tetapi balas secara positif, yaitu bermain di lapangan, menampilkan yang terbaik dan kita akan mengalahkan mereka. Maksudnya balas itu teman-teman. Bukan berarti kita anarkis masuk ke lapangan, kejar wasit, pukul pemain, jangan. Hal bodoh. Nanti timnas kita yang rugi. Jangan juga kita bentang-bentang poster macam-macam soal, jangan teman-teman, karena nanti pasti kita akan dapat sanksi dari FIFA ataupun AFC. Jadi kita dukung saja timnas kita yakin saja bahwa Indonesia bisa kasih kalah Bahrain ini di GBK nanti tanggal 25 Maret itu teman-teman. Jadi biarkan saja mereka mau datang ke sini, kita sambut mereka dengan hangat supaya pertandingan berjalan dengan baik ya. Atau kalau bisa kita kasih mereka saywar sedikit supaya mereka terganggu sedikit saja. Supaya ketika mereka di lapangan mereka terganggu konsentrasinya dan kita bisa hajar habis-habisan mereka di lapangan dan kita meraih 3 poin. Kira-kira begitu teman-teman. Itu baru betul. Pasukan Bahrain takut dengan timnas Indonesia. Dalam game yang lepas Bahrain rasuah Wesik, tetapi sekarang mereka nak rasuah FIFA dan juga AFC. Memang bapa. Pasukan Bahrain mahu perlawanan menentang Indonesia ditukar ke lokasi yang baru demi keamanan. Tetapi PSSI mahu perlawanan ini berlangsung dekat Indonesia. PSSI akan membuat surat kepada AFC dan mereka akan menjaga keamanan pasukan Bahrain. Kalau pasukan Bahrain takut sangat lawan dengan timnas Indonesia, lebih bagus duduk dekat rumah nonton Upin Ipin saja lagi bagus. Itu dia dapat tanggapan yang luar biasa sih Bahrain ini dari bukan hanya netizen Indonesia, dari seluruh dunia. Itu tulis 90+6 sama dengan 9, bahkan akun media
terbesar dalam sepak bola ya, kalau boleh dibilang salah satu yang paling besar. Itu 4-3-3 itu tulis 90+6 sama dengan 99. Artinya apa? Artinya ini menjadi sorotan dunia nih kelakuannya Bahrain. Sekarang mereka mau lagi pindah kandang, pindah tempat bertanding. Ini memang kocak memang ini Bahrain ini. Selebgram Bahrain ini hina timnas Indonesia pakai lagu Indonesia Raya. Mungkin ada yang belum tahu, yuk kita sama-sama cari tahu. Jadi ketika kemarin timnas Indonesia ketinggalan 2-0 dari Cina, selebgram ini langsung upload konten. Dia pakai efek dijelek-jelekin begitu, terus dikasih background Indonesia Raya. Baru sebentar kontennya langsung ditonton 1,1 juta dan dia capture dan bangga. Untuk saat ini sampai video ini diupload, kontennya sudah ditonton lebih dari 9 juta. Karena konten itu rame, makanya dia jadi percaya diri, dia jadi sok ngetop. Dia nulis di story begini, karena respon kalian bagus, makanya saya putuskan untuk berkunjung ke sana. Dalam waktu 24 atau 36 jam ke depan saya akan tiba-tiba nongol, entah di bandara mana, saya tidak akan memberitahu karena itu sebuah kejutan. Ini saatnya diterapkan, jangan ganggu timnas kami. Masa iya nggak kita repot sih? Antum Bahlul, selebgram Bahrain tidak tahu kekuatan netizen Indonesia. Saatnya kita tunjukkan, jangan ganggu tim. Ayo teman-teman, kita silaturahmi lah. Kita report rame-rame akunnya dia supaya kontennya dia yang itu bisa hilang. Ya kan? Karena itu menghina lagu kebangsaannya kita, menghina Indonesia juga. Jadi ayolah kita rame-rame. Kemarin saya bagikan juga di postingan saya. Kalian bisa lihat di situ. Ada nama akunnya di situ. Silahkan, ayo teman-teman kita rame-rame supaya mana sih kekuatannya kita gitu. Kalau akunnya masih ada, kalau kontennya masih ada. Konten yang bernada negatif gitu kan untuk timnasnya kita gitu. Ayolah kekuatan kita gitu tunjukkan ke mereka supaya mereka jangan ganggu gitu timnasnya kita. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola kita dan juga kabarnya Bahrain meminta supaya pertandingan away-nya mereka dipindah ke tempat netral. Jadi tanggapan masyarakat itu luar biasa, mereka semua mendukung timnas Indonesia untuk tidak mengikuti kemauan dari Bahrain ini. Ya, jadi saya pikir laga kandangnya Indonesia lawan Bahrain nanti tetap digelar di Jakarta, kecuali mereka mau bermain mata dengan AFC. Ya, tapi ya kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa. Karena sekarang kita masih ya hanya sebatas spekulasi, tetapi hasil akhirnya nanti kita lihat. Apakah tetap bermain di Jakarta atau mereka dengan kesombongan mereka akan memindahkan pertandingan antara Indonesia dan juga Bahrain di tempat yang netral. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton videonya sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.